Dalam kehidupan, banyak orang mengejar keberuntungan dan kesuksesan melalui berbagai cara, dari bekerja keras hingga mencari peluang di segala sisi. Namun dalam ajaran Buddha, keberuntungan sejati tidak datang dari usaha tanpa arah atau semata-mata dari peruntungan yang baik. Keberuntungan yang benar-benar membawa ketenterangan jiwa datang dari kualitas kebajikan yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Buddha mengajarkan bahwa kebajikan bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi jalan menuju keberuntungan sejati yang berbuah pada kesejahteraan, ketenangan, dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Berikut adalah alasan kuat mengapa kebajikan dalam pandangan agama Buddha adalah pembawa keberuntungan yang paling berharga. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Yang pertama, kebajikan menciptakan ketenangan batin. Kebajikan atau perilaku baik yang tulus merupakan fondasi kokoh yang melahirkan ketenangan batin dalam diri seseorang. Dalam ajaran Buddha, perbuatan baik seperti kejujuran, kepedulian terhadap sesama, dan kemurahan hati bukan hanya sekadar tindakan moral, tetapi juga jalan menuju kehidupan yang damai dan bebas dari kegelisahan. Saat kita berbuat baik, kita sebenarnya melepaskan beban batin, seperti rasa bersalah, ketakutan, atau kebingungan, yang seringkali menjadi penyebab keresahan dalam pikiran kita. Setiap perbuatan baik, meski tampak kecil, adalah langkah menuju ketenangan jiwa yang lebih besar. Ketenangan batin ini adalah salah satu bentuk keberuntungan yang sesungguhnya. Bayangkan jika kita memiliki harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, atau pujian dari banyak orang, tetapi tidak memiliki ketenangan dalam diri. Semua itu akan terasa kosong, dan bahkan bisa menjadi beban yang membelenggu. Namun ketika kita hidup dengan kebajikan, ada kedamaian yang muncul dari dalam diri, memberikan kita kebahagiaan yang tidak tergantung pada kondisi luar. Ketenangan batin ini, menurut ajaran Buddha, adalah salah satu aspek keberuntungan yang paling berharga, karena hidup yang tenang akan lebih mudah menghadapi situasi apapun yang datang. Kebajikan juga membentuk mental yang kuat dan kokoh, sehingga ketika kita dihadapkan pada keputusan besar atau tantangan hidup, kita lebih mampu menghadapi dengan ketenangan dan kejernihan pikiran. Pikiran yang tenang dan damai membuat kita bisa lebih objektif dalam menilai situasi, membedakan yang baik dan yang buruk, serta menangkap peluang dengan lebih bijaksana. Ketenangan ini membuka ruang bagi keberuntungan untuk datang ke dalam hidup kita tanpa perlu dikejar secara berlebihan atau dengan ambisi yang melampaui batas. Lebih dari itu, ketenangan batin yang lahir dari kebajikan menciptakan rasa damai yang mendalam, yang tidak mudah tergoyahkan oleh masalah atau kesulitan. Orang yang memilih ketenangan batin bisa menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan tanpa kehilangan arah atau merasakan tekanan yang berat. Batin yang tenang mampu menjawab kegelisahan dengan cara yang bijak, memilih jalan yang tidak hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi orang di sekitarnya. Sebagai contoh, ketika kita membantu seseorang tanpa pamrih, perasaan damai dan hangat yang muncul di hati adalah hadiah langsung dari perbuatan tersebut. Itu adalah bentuk ketenangan batin yang tidak dapat dibeli atau diperoleh melalui cara lain, selain melalui kebajikan. Kebahagiaan yang lahir dari kebajikan memberikan kita perasaan yang dalam, seolah-olah hati kita menjadi lebih ringan, pikiran kita lebih terbuka, dan segala sesuatu di sekitar kita tampak lebih bersahabat. Buddha mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik
adalah seperti menanam benih ketenangan yang akan tumbuh dan berbuah kebahagiaan dalam hidup kita. Dengan ketenangan batin, kita tidak lagi merasa perlu mengejar keberuntungan di luar diri, karena keberuntungan sudah ada di dalam hati kita sendiri. Saat kita hidup dengan kebajikan, keberuntungan datang tanpa diminta, dalam bentuk kebahagiaan batin yang murni dan ketenangan yang bertahan bahkan dalam badai kehidupan. Ketenangan batin yang lahir dari kebajikan menjadi hidup ini tidak hanya lebih indah tetapi juga lebih bermakna, memberikan kita keberuntungan yang abadi. Yang kedua adalah menarik energi positif yang mengundang keberuntungan. Dalam ajaran Buddha, setiap perbuatan, ucapan, dan pikiran menghasilkan energi yang mempengaruhi lingkungan dan nasib kita sendiri. Kebajikan yang lahir dari niat murni untuk berbuat yang baik menghasilkan energi positif yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menciptakan getaran positif yang meluas ke sekitar kita. Energi ini ibarat air yang jernih dan menyegarkan, menyejukkan siapapun yang ada di sekitar kita. Menarik hal-hal baik ke dalam hidup seperti peluang, dukungan dari orang lain, bahkan kondisi yang menguntungkan. Energi positif yang dihasilkan dari kebajikan dapat diibaratkan sebagai cahaya yang menarik orang-orang baik dan situasi yang penuh berkah. Prinsip ini terkait erat dengan konsep karma dalam ajaran Buddha, di mana setiap perbuatan baik menghasilkan karma positif yang akan kembali kepada kita sebagai kebaikan pula, sementara perbuatan buruk membawa dampak sebaliknya. Ketika kita hidup dalam kebajikan, kita menciptakan vibrasi yang selaras dengan alam, seakan kita menanam benih keberuntungan yang nantinya akan tumbuh dan berbuah di sepanjang perjalanan hidup kita. Orang yang hidup dengan ketulusan, kejujuran, dan kebaikan memancarkan aura yang membuat orang lain merasa nyaman, aman, dan terinspirasi. Mereka menjadi seperti cahaya yang terang, bukan karena apa yang mereka miliki secara materi, tetapi karena kehadiran mereka memancarkan kedamaian dan kehangatan yang tulus. Ketika kita berbuat baik, ketulusan itu akan terlihat tanpa kita harus mengatakannya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakannya. Keberuntungan pun datang tanpa perlu kita kejar, karena sikap positif kita menarik peluang yang sejalan dengan energi yang kita sebarkan. Bayangkan seseorang yang selalu berusaha membantu orang lain dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Orang-orang di sekitarnya akan melihat dan merasakan ketulusan ini, dan seiring waktu, kehadiran mereka menjadi sangat berharga. Ketulusan dan kebaikan tersebut seperti magnet yang menarik hal-hal baik, situasi yang mendukung, hubungan yang penuh kepercayaan, dan peluang yang membawa manfaat besar. Mereka yang hidup dalam kebajikan mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitar, tidak hanya dalam bentuk perhatian atau kebaikan baik, tetapi juga dalam bentuk kesempatan yang datang dengan sendirinya. Energi positif dari kebajikan juga mengundang kerjasama dan dukungan yang tulus dari orang-orang di sekitar. Orang yang jujur dan tulus biasanya menjadi orang yang diandalkan dalam kelompok atau komunitas. Ketika kita menolong orang lain atau berbuat baik, kita menyebarkan energi yang meningkatkan semangat, persahabatan, dan kepercayaan. Hal ini menciptakan jaringan hubungan yang kuat, di mana kita dapat saling mendukung dalam mencapai sebuah tujuan dan mengatasi tantangan. Semakin kita berbuat baik, semakin kita memperkuat energi positif yang kita pancarkan, yang pada akhirnya menarik keberuntungan dalam bentuk hubungan yang harmonis dan situasi yang menguntungkan.
Prinsip ini juga mengajarkan kita bahwa untuk menarik keberuntungan, kita tidak perlu mengorbankan ketulusan demi ambisi yang tidak sehat. Semakin tulus kebajikan yang kita lakukan, semakin kuat energi positif yang akan datang kembali kepada kita. Dalam ajaran Buddha, perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang ikhlas memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian atau keuntungan. Keikhlasan menjadi fondasi energi positif yang paling kuat, karena ia tidak tercemar oleh keinginan duniawi, melainkan didorong oleh cinta dan kepedulian kepada sesama. Di saat kita menjalani hidup dalam kebajikan, keberuntungan akan mengalir secara alami, seperti aliran air yang menuju ke tempat yang rendah, membawa berkah dan ketenangan bagi siapapun yang dilewatinya. Kebajikan yang kita lakukan tidak hanya memperkaya hidup kita, tetapi juga menjadi berkah bagi orang lain, menciptakan lingkungan yang damai dan penuh kebaikan. Keberuntungan yang sejati datang bukan karena apa yang kita dapatkan, tetapi karena energi positif yang kita pancarkan, menjadikan hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita lebih damai, penuh kasih, dan diberkahi. Yang ketiga, kebajikan menguatkan ikatan sosial. Buddha mengajarkan bahwa kebajikan bukan hanya soal perbuatan pribadi, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam hubungan sosial yang kita bangun sehari-hari. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain dengan tulus, mereka merasakan penghargaan, perhatian, dan kasih yang kita berikan. Ini menciptakan ikatan yang kuat, bukan hanya sebagai kenalan atau rekan, tetapi sebagai sahabat, saudara, atau bahkan keluarga batiniah yang saling menopang. Kebajikan menjadi seperti lem yang mempererat jaringan sosial kita, membangun hubungan yang tidak goyah bahkan di tengah badai kehidupan. Hubungan yang didasari pada kebajikan adalah fondasi dari jaringan hubungan sosial yang kuat. Dalam hubungan yang dilandasi kebaikan, kita tidak hanya terhubung untuk merayakan momen-momen bahagia, tetapi juga saling menguatkan saat menghadapi masa sulit. Ketika kita berada dalam kesulitan, dukungan dari orang-orang yang kita bantu dan kita hargai sebelumnya bisa menjadi cahaya penyemangat. Sebaliknya, dalam saat-saat bahagia, orang-orang ini juga akan menjadi pihak yang pertama berbagi kebahagiaan bersama kita. Ikatan sosial seperti ini adalah anugerah yang seringkali kita abaikan hingga tiba saatnya, saat krusial, di mana keberadaan mereka menjadi pertolongan tak ternilai, yang membuktikan bahwa kebajikan yang kita tanam selalu berbuah. Misalnya saat kita menolong seseorang dalam kesulitan, mungkin mereka hanya mengucapkan terima kasih pada saat itu, tetapi perbuatan baik ini akan terus dikenang dalam hati mereka. Di kemudian hari, ketika kita menghadapi masa-masa sulit atau membutuhkan dukungan, orang yang pernah menerima kebaikan dari kita seringkali akan muncul untuk memberikan bantuan tanpa kita minta. Kebajikan menciptakan semacam utang budi yang tidak dilandasi kepentingan, tetapi lebih kepada keinginan yang tulus untuk membalas kebaikan yang telah diterima. Dengan demikian, kebajikan menjadi semacam investasi emosional yang meskipun tidak tampak secara langsung, tapi menghasilkan keberuntungan besar dalam bentuk hubungan sosial yang saling mendukung. Lebih dari itu, ikatan sosial yang terbangun dari kebajikan menghasilkan rasa saling percaya yang kuat. Orang yang jujur, tulus, dan selalu melakukan kebaikan akan dipercayai oleh orang lain. Mereka menjadi tempat di mana orang lain merasa aman dan nyaman untuk berbagi cerita, meminta saran,
atau bahkan bekerja sama. Ini adalah keberuntungan yang tak terlihat, karena kepercayaan adalah dasar dari segala bentuk hubungan yang sehat. Orang yang hidup dalam kebajikan akan dikelilingi oleh orang-orang yang penuh cinta dan rasa hormat, bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tetapi karena kebajikan dan kejujuran yang mereka pancarkan. Kebajikan juga memiliki daya untuk menyebarkan energi positif di lingkungan sekitar. Saat seseorang berbuat baik, orang lain akan merasakannya dan mungkin akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan semacam lingkaran kebaikan yang terus tumbuh dan menyebar, mempengaruhi banyak orang untuk saling mendukung. Misalnya, ketika kita menunjukkan perhatian tulus kepada rekan kerja, mereka mungkin akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain, sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dan produktif. Lingkungan sosial yang positif ini merupakan keberuntungan tersendiri karena kita dikelilingi orang-orang yang saling memperhatikan dan saling mendukung. Dalam jangka panjang, kebajikan yang kita lakukan tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga memperkaya hidup kita. Kita menjadi bagian dari jaringan sosial yang penuh dengan cinta dan saling pengertian, di mana kita bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang lahir dari persahabatan sejati. Hubungan yang didasari kebajikan tidak pernah usang oleh waktu, karena ikatan ini bukan dibentuk oleh keuntungan materi, melainkan oleh nilai-nilai luhur yang abadi. Kebajikan yang kita berikan kepada orang lain adalah benih keberuntungan yang tumbuh menjadi pohon besar, memberikan keteduhan, dukungan, dan kebahagiaan bagi kita dan orang-orang di sekitar. Jadi kebajikan yang kita tanam dalam hubungan sosial adalah keberuntungan yang kita ciptakan sendiri. Ini adalah keberuntungan yang bertahan lama, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan yang kuat dan saling mendukung. Dengan kebajikan, kita tidak hanya menciptakan keberuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita, menciptakan komunitas yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan rasa saling peduli. Yang keempat, kebajikan memperkuat disiplin diri dan ketenangan pikiran. Kebajikan bukan sekedar soal memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi juga mencerminkan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dengan penuh penghormatan dan kesadaran. Dalam menjalani hidup penuh kebajikan, kita mengajarkan diri untuk menahan diri dari tindakan yang merugikan, dari sikap yang mengundang kebencian, dan dari keinginan-keinginan yang bisa menghancurkan kedamaian batin. Ini adalah latihan kedisiplinan yang terus-menerus, yang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati dan ketenangan batin lahir dari pengendalian diri. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan keinginan yang berlebihan, kita memiliki kekuatan untuk tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang sementara dan berpotensi merugikan. Disiplin diri menjadi semacam perisai yang melindungi kita dari tindakan yang bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Kita belajar untuk tidak mudah menyerah pada godaan atau kemarahan, tetapi justru menjadi lebih bijak dalam merespon situasi sulit. Ini bukan proses yang instan, membutuhkan ketekunan dan niat yang tulus, namun hasilnya adalah ketenangan batin yang kuat dan tahan uji. Dalam ajaran Buddha, kebajikan bukan hanya soal amal baik, tetapi juga soal menjaga kemurnian pikiran dan tindakan. Disiplin diri yang terbangun melalui kebajikan ini membantu kita dalam pencapaian ketenangan pikiran, sebuah kondisi di mana kita tidak mudah terguncang oleh masalah atau terpancing oleh emosi negatif.
Ketika pikiran kita tenang, kita memiliki kemampuan untuk merenung lebih dalam, mengevaluasi situasi secara objektif, dan membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan untuk sesaat, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang. Keputusan bijaksana ini adalah salah satu sumber keberuntungan, karena ia menuntun kita menjauh dari kesalahan yang merugikan dan mengarahkan kita pada jalan yang benar. Selain itu, disiplin yang lahir dari kebajikan membantu kita untuk tetap setia pada prinsip dan nilai hidup yang baik, meskipun dalam situasi yang menantang. Kita tidak mudah terpengaruh oleh dorongan sesaat atau tekanan dari luar, tetapi tetap konsisten dalam melakukan hal yang benar. Ketika kita hidup dengan prinsip dan disiplin yang kokoh, kita tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan di sekitar kita. Kebijakan ini, yang terakhir dari pengendalian diri, memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas, sehingga kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau bertindak, tetapi berpikir matang demi kebaikan jangka panjang. Disiplin diri juga membangun rasa percaya diri yang sejati. Ketika kita berhasil mengendalikan pikiran dan tindakan, kita merasakan bahwa kita memegang kendali atas hidup kita sendiri. Kita tidak terombang-ambing oleh keinginan yang tidak perlu atau dipengaruhi oleh situasi yang tidak mendukung, tetapi memiliki kekuatan untuk tetap teguh dalam prinsip yang kita yakini. Ketenangan ini menghasilkan kebahagiaan yang sejati, bukan yang bergantung pada faktor-faktor eksternal, tetapi dari kekuatan batin yang tumbuh dari dalam. Kita tidak perlu mencari validasi dari luar atau tergantung pada pujian orang lain, karena kita sudah memiliki kedamaian yang kokoh dalam diri. Ketenangan pikiran ini adalah bentuk keberuntungan yang seringkali tak disadari. Ketika hati dan pikiran kita dalam keadaan tenang, kita bisa menangkap peluang yang mungkin terlewatkan oleh mereka yang hidup dalam kegelisahan. Dengan pikiran yang jernih, kita bisa membedakan mana jalan yang baik dan mana yang harus kita hindari, tanpa terburu nafsu atau emosi sesaat. Kita tidak perlu merasa tersesat, karena kebajikan yang kita tanamkan dalam diri menjadi kompas yang selalu membawa kita ke jalan yang benar. Maka kebajikan yang menguatkan, disiplin diri dan ketenangan pikiran adalah sumber keberuntungan yang tak ternilai. Dengan hidup yang terarah dan damai, kita menciptakan masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kebijakan yang lahir dari disiplin ini menjadikan pribadi yang kuat dalam menghadapi dunia, menjauhkan kita dari kesalahan yang bisa menyesatkan, dan menjadikan kita lebih bijak dalam memilih jalan hidup. Lalu yang keempat adalah kebajikan menghasilkan karma baik yang berbuah kebaikan. Dalam ajaran Buddha, karma adalah hukum alam yang menunjukkan bahwa setiap tindakan kita akan membawa dampak kembali pada diri kita di masa depan. Prinsip ini tidak hanya tentang balasan yang langsung terlihat, melainkan sebuah proses yang membentuk arah hidup kita secara bertahap dan alami. Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya membantu orang lain atau membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menciptakan benih karma baik yang akan berbuah menjadi berbagai bentuk keberuntungan di masa mendatang. Saat kita memberikan pertolongan, menunjukkan kejujuran, atau berempati kepada sesama, karma baik terbentuk. Energi positif dari tindakan ini menimbulkan efek yang lebih dalam dari sekadar respon atau penghargaan langsung. Ia menciptakan lingkaran energi baik yang tak terlihat, yang akan kembali pada kita dalam bentuk yang kadang tak terduga. Bayangkan saat kita membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan,
meskipun tampaknya tidak memberi kita keuntungan langsung. Di masa depan, bantuan itu bisa berbalik sebagai dukungan dari orang-orang di sekitar kita, hubungan yang lebih harmonis, atau bahkan bantuan dari orang asing yang seolah datang tepat ketika kita sangat membutuhkannya. Karma baik ini membawa keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kebahagiaan batin yang stabil, kesehatan fisik yang baik, atau hadirnya orang-orang yang mendukung kita di waktu yang tepat. Bahkan dalam situasi yang menantang, mereka yang memiliki karma baik akan merasa lebih tenang dan mampu menghadapi masalah dengan lebih bijak, karena mereka memiliki dasar kebajikan yang memberi mereka rasa aman dan percaya diri. Ini bukan tentang mendapatkan imbalan instan dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi tentang keyakinan bahwa setiap tindakan positif akan menghasilkan hasil yang positif pada waktunya. Lebih jauh lagi, karma baik ini bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi juga tentang bagaimana kita merasakan hidup. Perbuatan baik membangun rasa syukur dan kepuasan batin. Saat kita menyadari bahwa hidup kita menjadi lebih bermakna karena tindakan baik yang kita lakukan, kita mengalami kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada kepuasan. Rasa damai adalah bentuk dari hal-hal material sendiri, karena memungkinkan kita menjalani hidup dengan lebih tenang dan bebas dari rasa penyesalan atau ketidakpuasan yang sering muncul ketika kita mengabaikan prinsip-prinsip kebajikan. Selain itu, karma baik memiliki kekuatan untuk membawa peluang baru dan mengubah jalannya hidup kita ke arah yang lebih baik. Mungkin ada saat di mana kita merasa bahwa kebaikan yang kita berikan tak menghasilkan perubahan yang langsung terlihat. Namun di kemudian hari, karma baik ini akan membuka jalan bagi peluang besar yang tidak pernah kita duga. Misalnya, dengan membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan saling membantu, kita menciptakan jejaring yang kuat, yang suatu saat bisa menjadi sumber dukungan dan inspirasi ketika kita tengah menghadapi masalah atau tantangan besar. Dalam pandangan Buddha, segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah cerminan dari karma yang telah kita hasilkan. Oleh karena itu, hidup dengan kebajikan adalah cara kita menanam karma positif yang akan membawa keberuntungan dalam bentuk hubungan yang harmonis, bantuan tak terduga, atau kedamaian hati yang selalu menemani langkah kita. Keberuntungan yang sejati bukanlah hasil dari keberuntungan yang instan, tetapi dari buah karma baik yang kita tanam dengan konsisten sepanjang hidup. Kebajikan adalah investasi panjang, yang hasilnya tidak selalu langsung terlihat, tetapi akan memberikan manfaat besar yang bertahan seumur hidup. Maka hidup dalam kebajikan bukan hanya untuk kebaikan orang lain, tetapi juga cara kita menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk diri kita sendiri. Melalui karma baik yang kita ciptakan, kita menyiapkan jalan bagi keberuntungan yang akan datang, sehingga kita hidup membawa tantangan. Kita akan selalu memiliki kekuatan batin, jaringan dukungan, dan kedamaian yang kita butuhkan untuk mengatasinya. Kebajikan dalam ajaran Buddha bukan hanya sekedar nilai moral atau tata cara hidup, tetapi sebuah jalan menuju keberuntungan sejati. Kebajikan membawa ketenangan batin, menarik energi positif, memperkuat ikatan sosial, membangun disiplin diri, dan menghasilkan karma baik. Semua ini adalah bentuk keberuntungan yang lebih berharga daripada sekadar kekayaan atau popularitas yang bersifat sementara. Buddha mengajarkan bahwa keberuntungan tidak perlu dikejar dengan ketamakan atau ambisi yang berlebihan, melainkan melalui kebajikan yang lahir dari ketulusan hati. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kebajikan, keberuntungan sejati akan datang, mengiringi langkah kita dengan ketenangan,
kedamaian dan kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu. Kebajikan bukan hanya membawa keberuntungan, tetapi ia adalah keberuntungan itu sendiri. Dengan menjalani hidup dalam kebajikan, kita tidak hanya membawa berkah bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita.